Kita bersyukur dalam pada pagi hari ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 yang bertepatan dengan besok hari Senin. Tetapi tidak ada salahnya jika kita jemaat Tuhan GKI Malaka merayakannya pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Hakim berdiri untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada merdeka saat ini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa dan kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus dan dalam pimpinan dan karunia yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan-Mu untuk kami sekalian, khususnya kepada bangsa dan negeri yang kami kasihi, yang di hari ini, yang di besok hari akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana ikrar dalam proklamasi yang disampaikan oleh pendiri bangsa ini, bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat daripada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau akan melanjutkan upaya menolong bangsa dan negeri ini dalam upaya memaknai dan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang luhur dari bangsa ini ketika bangsa ini merdeka, yakni masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Tuhan, kami mengerti bahwa upaya untuk mewujudkan hal ini bukan satu usaha yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Namun kami mohon kiranya tangan Tuhan dan anugerah Tuhan akan menolong pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur untuk udara kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada bangsa dan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu.
sekali yang saat ini viral itu sekolah daring, maknya yang darah tinggi. Jadi kita terus berdoa untuk ini semua kiranya kita diberikan kekuatan. Kita sekarang berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, setiap pelayanan yang ada, gembala, para majelis, staf pembalaan, orang-orang yang melayani dan Tuhan memberkati. Kita juga akan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, tidak memungkiri bahwa masa pandemi adalah masa yang sulit, bukan hanya untuk kita, tetapi bersyukur jika kita tetap bisa berdiri saat ini, kita tetap kuat. Itu semua karena kehendak Tuhan. Doa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini bergumul dengan beberapa masalah rumah tangga, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Berdoa juga untuk para lansia di gereja kita, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu seluruhnya, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk itu semua. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
berdoa, memohon kuasa rahmat-Mu akan memberkati dan menopang bangsa ini. 75 tahun Tuhan bangsa ini Tuhan anugerahi dengan kemerdekaan. Demikian Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa ini dalam perjuangan melanjutkan misi kemerdekaan dengan hal bernilai sebagaimana itu menjadi cita-cita luhur dari bangsa ini, merdeka untuk mengupayakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi seluruh warga bangsa ini dalam memandang seluruh ras, agama dan antar golongan. Tuhan, terima kasih bagaimana Engkau bekerja menjaga, bagaimana Tuhan telah memimpin sejarah bangsa ini berjalan menuju kepada arah yang cita-cita luhur itu. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, kesulitan, rupa-rupa halangan, namun Tuhan yang melihat kuasa Tuhan yang selalu mengenai berdoa. Tuhan, mari Engkau akan tetap pimpin perjalanan bangsa ini selangkah demi selangkah menuju kepada cita-cita luhur itu. Sampai diberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, mereka yang berperkenan Tuhan duduk sebagai penguasa, dipilih oleh rakyat, beroleh kepercayaan untuk menjadi nahkoda bagi arah lajunya bahtera bangsa ini, dan berikan kepada mereka kuat kuasa-Mu lah yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dihindarkan dari sifat-sifat tamak, pementingan diri seperti banyak terjadi kepada negeri-negeri dan bangsa-bangsa yang lain, bahkan juga pemimpin-pemimpin di masa yang lalu. Tuhan yang berdoa, kiranya cahaya Tuhan, kuasa hikmat-Nya akan memimpin dan menolong hingga baik presiden, wakil presiden beserta dengan seluruh jajaran menteri sampai kepada pemerintah di tingkat-tingkat yang terkecil di RW dan RT sekalipun, menjadi pemimpin yang bahu-membahu, merapatkan barisan, menyamakan visi, melihat tiap-tiap peluang, kesempatan dan anugerah yang diberikan kepada bangsa ini, menggunakan sebesar-besarnya untuk upaya pembangunan bangsa. Berikan kepada mereka kemampuan untuk dapat menguraikan masalah-masalah bangsa ini, memecahkan persoalan-persoalan dan mencari solusi-solusi yang tepat bagaimana persoalan-persoalan itu akan dapat diselesaikan. Sehingga Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk hal itu. Demikian juga lindungi bangsa ini pada arah sejarah perjalanan bangsa yang akan makin mengokohkan pilar-pilar demokrasi dan semangat kebangsaan. Hindarkanlah bangsa ini dari niatnya jelas kelompok-kelompok mereka yang jahat, yang tidak pernah berhenti berjuang untuk menyampaikan sebuah ideologi yang tidak sejalan dengan jiwa dan pluralitas bangsa ini, yang tidak diatur menurut prinsip-prinsip dari kelompok-kelompok mereka sendiri saja. Tuhan, Engkau melindungi bangsa ini dari bahaya dan segala tipu musibah dan apa yang jahat yang mereka rancangkan bagi Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati kesejahteraannya dan mematahkan semua upaya-upaya yang tidak menghancurkan dan mengganggukan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa untuk gereja-Mu. Allah, gereja-Mu telah menjadi alat pendamai kehidupan dunia yang baru. Berikan kekuatan, kepangan agar gereja juga mampu berperan lebih luas, lebih strategis bagi upaya kemajuan bangsa dan negeri ini. Berikan kepada kami roh yang sabar, ketekunan yang tidak akan pernah padam, untuk dapat merapatkan diri kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini di masa lalu, masa kini maupun di masa yang akan datang. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan menjawab setiap doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kami berdiri bersama dengan seluruh orang percaya dan umat dulu kita akan mengucapkan pengakuan rasul kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Eda Pramulyani. Kita akan memuji Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Tuhan.
kami cintai. Kami sadar Tuhan bahwa kami dilahirkan di bumi Indonesia ini supaya kami dapat menikmati segala kasih karunia Tuhan, dapat mengenal Tuhan, dapat melayani Tuhan, dan melakukan segala yang terbaik di tengah-tengah bumi kami, pertiwi yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Kami percaya bahwa Kudus bekerja memenuhi hati dan pikiran kami. Jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di yang boleh mengakses ibadah virtual kali ini. Tuhan memberkati, Tuhan hadir, dan kami percaya Tuhan bahwa tidak akan menyia-nyiakan ya Bapa kerinduan kami, hati kami ini Tuhan, untuk Tuhan penuhi dengan kuasa Kudus dan kuasa firman. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari istimewa ya, sedikit ribet pakai jari, dan ada yang jari sudah ribet sekarang ya. Kalau di pekerjaan saya belum boleh Bu ya, jarinya dipakai rok belum boleh, jadi jari yang jarinan. Tapi kalau tugas ya begini, beberapa kali tugas mengenakan pakaian nasional ya memang diminta begitu. Hari Kartini ya pencolotan kendaraan ya, itulah memang kalau dipikir ini berat ya berat ya, tapi enak diserang gitu. Tapi mengingat bahwa ini adalah bagian rasa cinta kita kepada tanah air, maka kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta di dalam doa dan disampaikan oleh pemimpin pujian bahwa kemerdekaan kita itu adalah perjuangan dari para pendahulu kita ya, perjuangan yang menumpahkan darah, yang mengorbankan segalanya, keluarga, harta, dan bahkan nyawa mereka sendiri. Namun demikian juga tidak lepas bahwa semuanya itu adalah berkat rahmat, berkat kasih karunia Tuhan hidup di bumi Indonesia yang kita cintai. Saat ini kita sedang merayakannya, Bapak Ibu, tepatnya besok, tapi hari ini kita sudah mulai siap. Karena pada pendahulu kita juga mulai tanggal 16 mereka sudah rapat-rapat gitu ya. Mereka sudah persiapan tidak tidur untuk memproklamirkan kemerdekaan kita di Jalan Kebangsaan nomor 17. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kemerdekaan secara biologis ya, kemerdekaan secara jasmani. Apa yang harus kita lakukan? Saya kita cintai. Memang para orang-orang yang pidato, para penceramah itu selalu mendengungkan, ayo kita mengisi kemerdekaan. Ayo kita mengisi kemerdekaan karena kita sudah memiliki kemerdekaan. Ayo kita isi dengan apa? Dengan pembangunan. Apakah ingat ya rohaninya? Ya, masih ingat lagu Hari Merdeka? 17 Agustus 45, masih ada ya? Nah, kemudian kita juga ingat lagu Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini artinya bahwa kita umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita ini harus bangkit, tidak saja membangun secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Bangunlah jiwanya. Apa jiwa itu? Jiwa itu adalah manusia roh kita, manusia rohani kita. Pembangunan fisik ya, tetapi pembangunan secara rohani juga harus ya, dibarengi seimbang. Kalau manusia dibangun secara fisiknya saja ya, menjadi orang sukses bisa, tetapi akhirnya menjadi orang-orang yang akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa diri paling hebat, merasa bangga, merasa sombong, dan akhirnya menjadi orang yang kuat fisiknya tapi jiwanya lemah. Dia sudah hebat, tapi ternyata dalam praktek hidupnya dia menjadi penjajah bagi saudara-saudara yang lain. Kalau kita melihat ya di televisi bagaimana perkembangan kejahatan,
dibangun sehingga mereka menindas orang lain. Sekarang firman Tuhan mengadukan kita, ayo kita bangkit ya, kita membangun visi kita membangun kesejahteraan kita, tapi juga membangun jiwa kita, manusia rohani kita. Mari kita membuka firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara jemaat yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Kalau pegang gadget saat ini bukalah ya. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang 7. Yeremia pasal 29 ayat yang 7. Sudah menemukannya? Amin. Kita membaca bersama-sama ya. Demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu dan saudara, ini adalah surat, isi surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Pada saat itu bangsa Yehuda, Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Ya, Israel Utara itu beribu kota di Samaria, Israel Selatan itu di Yerusalem. Nah, sebagian bangsa Israel yang terpecah ini yang adalah Israel Selatan yang mereka menyebut dirinya adalah bangsa Yehuda gitu ya. Mereka juga mengalami yang namanya pembelajaran dari Tuhan ketika mereka menjadi bangsa yang sudah tidak lagi taat kepada Allah Yahweh. Mereka menjadi bangsa yang sudah mengingkari penyembahan yang benar. Maka Tuhan mengajar mereka nyelentik gitu ya, supaya mereka sadar bahwa mereka ini adalah umat yang sudah dimerdekakan. Terus ojo aneh-aneh ya, sudah dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, sudah diberikan tanah perjanjian yang subur makmur, gemari balok jinawe, betul-betul subur Bapak Ibu tanah itu ya. Dan mereka adalah orang-orang yang pintar, orang yang kuat. Tetapi itulah, seringkali mereka mengabaikan. Setelah sukses, setelah makmur, setelah enak, itu lupa. Akhirnya terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, tidak lagi menyembah Allah yang benar. Atau bahkan mereka ini ya agamanya ya agama Yahudi gitu ya, percaya pada agama Musa. Tetapi mereka juga melenceng, juga menyeleweng dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Maka Tuhan memperingatkan mereka dan mereka harus dihajar. Dan itu parah. Kejahatan yang mereka sudah lakukan sudah dianggap oleh Tuhan itu keterlaluan mereka ini. Maka mereka harus 70 tahun, dan bangsa Yehuda harus Bapak Ibu dilihat di pasal 28 dan pasal 26, pasal 27, 28 itu ceritanya bahwa bangsa Israel dibuang, maksudnya ditawan di negeri Babel, mulai penjajahan Nebukadnezar dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara mengasihi Tuhan, Yeremia masih ada di Yerusalem, bukan nabi yang turut di dalam pembuangan. Namun Yeremia mengirim surat kepada bangsanya di Babel ya, untuk mereka melakukan sesuatu di tanah yang mereka bukan tanah mereka. Mereka melakukan sesuatu di mana mereka mengalami tekanan dan penderitaan. Sekalipun mereka ditawan, sekalipun mereka dibuang, namun mereka harus melakukan sesuatu. Tidak hanya diam dan berkata, tapi melakukan sesuatu. Mari kita lihat sebentar ayat yang pertama. Ini cukup panjang sebenarnya sampai ayat 15 di latar belakangnya ya. Saya akan membacakannya. Beginilah yang dikirim
antara orang buangan kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itulah terjadi sesudah Raja Yehoiakim beserta ibu suri pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Orang-orang pintar di Yerusalem, orang-orang pintar Israel dibawa juga ya. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi orang Israel diperintahkan untuk mendirikan rumah, ya, melakukan sesuatu. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ya, beranak cucu lah di tanah air asing ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaan dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu, Israel mengalami pembelajaran, ya, diajar, tetapi bagaimana Allah itu adalah Bapa yang penuh kasih. Allah sendiri akan memulihkan, Allah sendiri akan mengembalikan, Allah sendiri mengobati, dan Allah sendiri yang memulihkan keadaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita adalah bangsa yang juga pernah mengalami penjajahan demikian. Sekalipun kita tidak turut berjuang di masa-masa waktu yang dulu, tetapi di dalam perjalanan hidup kita, bukankah kita adalah orang-orang yang sedang berjuang menghadapi perjalanan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau Tuhan menghendaki kita dilahirkan di tanah kita ini, di bumi Indonesia ini, tentu ada maksud Tuhan. Ya, jadi bukan suatu kebetulan kita dilahirkan di bumi Indonesia, menjadi orang Jawa atau menjadi orang Batak, menjadi orang Timur, menjadi orang Bali, menjadi orang Ambon, menjadi orang-orang yang ada suku-suku lain. Itu bukan kebetulan. Tuhan mau supaya orang-orang yang telah menyadari bahwa dirinya telah ditebus oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan secara rohani, mereka juga harus menjadi orang-orang mereka membangun dirinya
mengisi kemerdekaan, ya. Kita kadang berpikir, ya apa ya, saya bekerjanya begini, berjualan, ya. Saya bekerja ya sebagai pedagang, saya bekerja ya ikut orang, saya bekerja sebagai karyawan, ya. Mau seperti apa? Kan tidak seperti Bu Enda, PNS, tidak. Itu kan abdi negara, dibayar oleh negara. Bapak Ibu dan Saudara, kadang kita berpikir bahwa mengisi kemerdekaan hanya bagi orang-orang yang ada di instansi pemerintah atau orang-orang yang bekerja sebagai angkatan, polisi yang angkatan darat, angkatan udara dan seterusnya. Kadang kita merasa kita cuma nonton saja mereka-mereka yang menjadi abdi negara. Tidak demikian, ya. Mengisi kemerdekaan itu mempunyai makna begini. Bagaimana hidup di tengah-tengah negeri yang sudah merdeka seperti ini, namun kita mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan profesi kita. Mari kita lihat tema kita. Silakan Mas Clinton. Tema kita cukup panjang, ya. Satunya PW, ya, bukan ini. Oh, enggak muncul. Ya, baik. Bisa diketik aja langsung, ya. Menghargai kemerdekaan dengan mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa sesuai dengan profesi masing-masing. Menghargai kemerdekaan dengan mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa sesuai profesi masing-masing. Bagaimana kita menggunakannya, gitu ya, untuk sesuai dengan pekerjaan kita? Kita menggunakan pekerjaan kita untuk mengisi dan mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa. Ini, Bapak Ibu dan Saudara, setiap manusia yang lahir, sering saya sampaikan, setiap anak yang lahir itu sudah diperlengkapi oleh Allah, sudah diperlengkapi dengan talenta, dengan karunia masing-masing. Ya, ada tangan, ada kaki, ada bagian-bagian tubuh. Mengapa tangan ada dua? Mengapa kaki ada dua? Ya. Semuanya itu berguna. Secara hakiki bahwa apa yang kita miliki ini dipersiapkan oleh Allah jauh sebelumnya supaya manusia dapat menyelesaikan atau dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita ingat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Lalu dia hidup di tengah-tengah taman dengan berbagai macam tanaman dan juga ada berbagai macam binatang. Di situ Tuhan memberikan mandat untuk mengusahakan, untuk mengolah. Berarti Tuhan menciptakan manusia itu bukan seperti menciptakan boneka, ya, blegernya ada tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia diberikan kelengkapan seperti itu supaya dapat menyelesaikan kebutuhannya sendiri. Minimal kalau dia lapar dia bisa makan, haus bisa minum, ya. Misalnya dia ingin memenuhi kebutuhannya yang lain, ya, dia bisa melakukannya minimal untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian kalau kita melihat faktanya sekarang, ya, saya minta maaf, saya kemarin sudah siapkan PowerPoint, ternyata saya tidak bisa memindahkannya ke flash disk gagal. Bapak Ibu, ada video sebenarnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang cacat, yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki? Di dalam video yang mungkin pernah kita lihat, ya, mereka bisa menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka bisa melakukannya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi setiap kita untuk kita tidak berbuat apa-apa. Karena secara natur kita ini sudah dipersiapkan untuk dapat melakukan pekerjaan kita. Profesi kita memang macam-macam, ya, seperti saya sebutkan tadi. Tidak selalu profesi itu sebagai karyawan atau pegawai. Tidak selalu profesi itu orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Orang-orang yang memiliki keahlian kadang juga tidak didukung oleh pendidikannya, tetapi dia bisa melakukan karya-karya yang luar biasa. Saya kemarin nonton Metro TV seorang fotografer, ya, di wawancara.
dia ditanya, dulu sekolah apa gitu? Enggak. Pokoknya sekolahnya itu tidak sama sekali berkaitan dengan fotografi, tidak berkaitan dengan kamera, tidak berkaitan dengan alat-alat yang apa namanya semua gadget ini, tidak ya. Dia hanya punya apa? Orang Jawa punya kerentek, punya kemauan untuk memotret gitu. Nah kemudian dia belajar sendiri bagaimana supaya hasil potretannya itu lebih bagus. Nah ini bahasanya otodidak, belajar sendiri, belajar mandiri. Jadi tidak didukung oleh sekolah formal. Tapi sekarang dia bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Itu tadi malam. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, talenta atau bakat itu adalah karunia Tuhan. Seperti di dalam Injil Matius ya. Ketika setiap orang itu diberikan talenta, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Siapa yang dengan taat melakukannya, mengembangkan talentanya? Tidak semua ya. Ternyata ada juga orang yang tidak mau mengembangkannya dengan alasan saya kan cuma punya 1 ya. Ini adalah gambaran kadang orang itu meratapi dirinya. Aku kan tidak bisa apa-apa Pak Pendeta, disuruh pelayan kamu. Ketika diberi tugas ada saja alasannya, wis aku nggak sekolah, wis nggak usah saya dibalik layar saja. Apa artinya dibalik layar? Ya, kadang orang punya banyak alasan untuk diajak melayani, diajak berkarya. Dengan alasan itu tadi, tidak punya apa-apa, tidak bisa, bodoh, gak sekolah dan seterusnya. Tapi ingat, ketika Tuhan mempercayakan apa yang ada pada kita, sebenarnya Tuhan punya tujuan untuk kita melakukan hal yang baik dan positif dalam hidup ini. Kepandaian, keterampilan atau kemampuan diberikan kepada kita memang untuk mengatasi kebutuhan hidup kita yang pertama. Kita bekerja mencari nafkah. Semua orang memiliki kerinduan untuk memiliki pekerjaan yang baik. Bagaimana bekerja mendapatkan kesejahteraan? Nanti kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bapak Ibu, bekerja sekali lagi hanyalah ya untuk memenuhi minimal kebutuhannya sendiri, gitu ya. Pertama, minimal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, menyelesaikan kebutuhannya sendiri. Bekerja adalah mencari nafkah, mendapatkan penghasilan sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Ya, kerjaan kita ada menjual jasa ya. Ada yang sebagai tukang kayu ya, tukang jahit atau apa mendagang orang apa di salon ya. Ya Pak. Make up. Ya. Kemudian ada juga sebagai tenaga medis, sebagai guru atau sebagai pengajar dan semuanya ya. Yang ada di jemaat yang cukup lengkap, masing-masing profesi yang beragam. Nah, dalam melaksanakan pekerjaannya sekali lagi tiap-tiap orang itu digerakkan oleh orientasi hidupnya. Saya pernah sampaikan, orang melakukan pekerjaan, ya melakukan sesuatu itu selalu digerakkan oleh orientasi hidupnya. Dia memiliki tujuan apa? Di dalam bekerja ada 2, saya mengambil 2 contoh saja. Ada orang yang digerakkan oleh karena ingin memiliki materi. Ada orang yang digerakkan sebagai orang yang bekerja keras, tetapi hanya
Bapak Ibu di kantor itu ada teman ya, pegawai negeri gitu ya, dan istrinya ini insinyur gitu, insinyur pertanian, tapi masih punya pekerjaan sampingan. Dan pekerjaannya sampingan ini apa namanya? Jual beli mobil ya. Nah, tidak hanya di kantor kantor pasukan, ada beberapa orang namanya sampai punya showroom gitu. Nah, memang akhirnya menjadi bahan bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga, si kurang naik bayaran ini ya. Nah, kalau mobil satu aja laku dia bisa untuk sekitar 2-3 juta Bapak Ibu. Dan hampir setiap minggu dia bisa menjual 3 atau 4 mobil. Itu ya, kadang kalau saya mulai atur bisa doa tak doa cek berkati cek dan payu motore, nanti kita ditraktir sego-sego Bapak Ibu ya. Dan dia bilang, terima kasih Wenda, aku berdoa nanti aku payu ini. Menurut kita Pak Bu ya, petangnya ibu dalam 1 hari itu untuk mendapatkan lama 4 juta cek gampangi. Bapak Ibu dan saudara kadang ya, kadang secara pikiran itu enak ya. Soalnya gaji kok negara, tunjangan istrinya juga menghasilkan, dia masih punya bisnis yang luar biasa, kayak gampang kan. Jual mobil itu loh Bu, seperti jual gedang goreng, gampang nih loh. Kadang punya pikiran enak iyo, mendai kita ini. Nah, jadi katanya kita melihat bahwa orang yang seperti itu, enak bis, makmur bis, gak perlu apa-apa, sudah ada susahnya sama sekali. Ya memang tidak, yang dulu tiap hari, pagi datang, dulu pulang ya dulu gitu ya. Ada juga dia bekerja di hanya menjadi pegawai negeri saja ya. Tapi yang itu Bapak Ibu tidak punya pekerjaan sampingan, tetapi uang yang dia punya itu gaji yang dia beli macam-macam rumah itu ya, ada rumah villa, pokoknya dia sampai memiliki beberapa rumah. Walaupun dia tiap kali dibagi stok gajinya itu ya, bisa memesak ruangan itu dia bilang, saya pengen ini terus kosong, benar gitu ya, stok gajinya itu sudah 0 itu, tidak ada sisanya. Tapi rumah yang pakai jendela gitu. Jadi dia berjuang, saya tanya, sama isu sih Bu nih, saya tanya gitu, tapi kok orang iso? Dia bilang, aku beli rumah kan untuk anak-anakku, padahal anaknya sudah bekerja. Menjadi staf radiologi di rumah sakit Baptis, yang satunya lagi sudah hampir bekerja. Kayak enak, terus enak sih kurang gitu ya, sih kurang mau lagi dia masih menawar sebuah tanah lagi di nggak ada urgensi. Saya sangat gedek gue kok cekak teman. Nah, saya tidak menghakimi apakah ini orang yang seperti apa tidak. Ini hanya contoh. Ketika orang memprioritaskan hidupnya, digerakkan untuk memiliki sesuatu benda-benda dan barang-barang, maka dia menyerahkan seluruh waktunya untuk mendapatkan apa yang dia punya. Dan memang saudara-saudara saya ini hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Ya, kadang minggu juga waktu ibadah ya dipakai untuk ya gimana sedang ngurusi villa, gimana sedang ngurusi mobilnya. Dan ini contoh-contoh konkret. Ya, yang kedua, ada juga orang yang digerakkan dengan cita-cita pribadi, ya, yang mungkin itu didorong oleh masa lalunya yang gelap atau apa, saya kurang tahu, karena ada juga orang-orang yang orientasi dia bekerja dalam bentuk kepuasan diri sendiri, egoisme. Jadi dia berusaha untuk memiliki pekerjaan yang terus baik-baik dan terus baik tingkatannya, supaya dia memiliki gengsi yang tinggi, supaya dia dihormati banyak orang, supaya dia bekerja punya banyak uang, tetapi orang-orang menghormati dia, maka dia akan mengusahakan berbagai macam cara bagaimana untuk mendapatkan jabatan itu. Saya tetap menggunakan contoh teman ya, karena itu fakta. Ada teman baik masih di bawah angkatan saya, 2 tahun. Jadi setelah saya diangkat, 2 tahun berikutnya dia diangkat. Tidak di sini ya, di kota lain. Nah kemudian
setelah dia menjalani tugasnya sekitar 2 tahun, dia ingin jabatan lebih. Akhirnya dia naik pangkat dengan cara, Bapak Ibu, cara yang zaman kuno itu bayar. Saya masih ingat, loh, itu si adikku gitu ya, si adikku angkatan. Tiba-tiba dia sudah punya SK, yang SK-nya itu hampir sama dengan saya. Ya kan, pangkat golongannya itu hampir sama dengan saya. Saya kaget gitu ya, loh, kok cepet teman dia, cepet mbak, aku kan baru laporan ini, tetap tidak masuk akal gitu ya, tidak normal. Nah, sedikit punya sedikit, akhirnya orang pegawai yang menerima pengajuannya dia untuk segera naik pangkat diketahui oleh Irjen dan akhirnya dinonjok selama sekian tahun. Karena menaikkan orang itu yang belum waktunya. Saya bertanya lagi, kok bisa ya? Bisa. Gitu ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu jabatannya ya kira masih hampir sama dengan saya ya. Dia sudah mengajukan untuk menjadi pejabat eselon 4 itu setingkat jabatan dari kepala kantor ya. Kepala kantor lalu di bawahnya satu lagi, itu namanya eselon 4 ya. Dan itu jabatan struktur yang lumayan gitu ya. Paling tidak orang-orang sekabupaten atau orang-orang sakota itu ya lemah gitu ya. Untuk jadi Pak Mari, itu kebanggaan Bapak Ibu ya. Dihormati orang ya, dimuliakan orang, itu cita-cita. Beliau ini mengusahakan berkali-kali dan saya tahu kenapa. Karena selalu minta persyaratannya ke saya, karena saya adalah salah satu tim juru penilai. Saya terima lagi, pokoknya aku untuk menduduki. Terakhir tahun yang lalu dia mengajukan langsung ke Jakarta untuk menjadi Omnimas untuk yang setingkat provinsi. Maaf Bapak Ibu, ketika tidak diangkat menjadi Omnimas, dia mulai sakit seperti orang sakit karena ternyata memang lumayan uang yang diberikan besar sekali. Dia bilang gini, Miss, aku kalah gambling. Ayo, oke, yang mengangkat itu Tuhan, yang mengaruniakan jabatan itu Tuhan. Karena kalau belum waktunya kita memang tidak bisa, walaupun kita berupaya. Bapak Ibu, habis. Karena itu tadi dia ingin supaya jabatannya tinggi, sehingga harkat martabatnya itu tinggi, dihormati banyak orang, disegani banyak orang, tidak peduli pakai cara-cara yang masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Beda. Itu orang Kristen, ya. Yang saya sampaikan itu semua orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan Yesus sama dengan kita. Tapi kalau dipakai contoh yang lain ya, karena orientasi hidup mereka beda dengan kita. Bapak Ibu, ini suatu pelajaran bagi saya dan kita semua. Bekerja di dalam perspektif Kristiani, bekerja di dalam cara pandang Alkitab adalah bekerja itu menggenapkan akan firman Allah. Efesus 2 ayat 10. Ya, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita ini sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan yang baru. Maka lakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Standar baiknya itu adalah firman Allah. Standar baiknya itu orientasinya adalah Tuhan Yesus. Allah menciptakan manusia dengan sempurna agar manusia juga melakukan hal-hal yang baik dan sempurna di bumi ini, bukan merusakkannya karena keserakahan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, manusia diciptakan untuk produktif dan menghasilkan buah. Apa artinya? Bekerja bukan sekedar mendapatkan uang, ya. Karena kesejahteraan di dalam bahasa aslinya, sejahtera itu memang tidak kurang suatu apapun kan gitu ya. Cukup sandang, pangan, dan papan. Lan orang khawatir hari besok, itu namanya sejahtera. Tuh ya. Cukup sandang, pangan, jadi makannya cukup, ya. Kemudian kita punya tempat tinggal yang layak. Lalu hari besok kita sudah tidak khawatir lagi
sesuk sik ono lah sing dienggo masak, besok masih ada lah yang untuk beli gas, besok masih ada untuk beli kebutuhan-kebutuhan anak dan seterusnya. Jadi standar kesejahteraan itu memang tidak kurang suatu apapun. Namun demikian di dalam Alkitab dikatakan kesejahteraan itu sebenarnya bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan kesejahteraan, Bapak Ibu, kesejahteraan itu mendatangkan damai di hati kita, di batin kita, tetapi juga kita dituntut untuk menyejahterakan lingkungan kita. Kita diberkati untuk memberkati. Ada namanya kebenaran atau quote dari saudara kita Muslim. Dalam rezekimu ada rezekinya orang lain. Itu artinya apa? Ketika kita diberkati Tuhan, Tuhan mau supaya kita juga memberkati orang lain. Kita sejahtera, orang lain sejahtera. Saya sejahtera, kamu juga sejahtera. Jadi kita ini bekerja, berkarya, diberkati tidak hanya untuk diri sendiri, namun saudara kita sekitar juga turut mengalaminya. Itu tanggung jawab kita. Firman Tuhan mengatakan, saling bertolong-tolonglah menanggung beban. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, ya jangan menutup mata dengan orang-orang yang belum mampu. Kalau kita diberi kelebihan, berarti ingat bahwa kelebihan itu bukan untuk keserakahan, tetapi untuk orang lain yang saat itu membutuhkan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu, gereja kita sudah melakukan ya, menolong orang-orang dan saudara kita yang memang terdampak karena pandemi ini. Memang virus ini tidak tahu berakhirnya kapan. Kayaknya ya tidak berakhir kan seperti penyakit influenza ya. Ya virusnya tidak berakhir. Cuman sekarang upayanya adalah mencari obat dan imunisasinya. Bapak Ibu, imunisasi untuk influenza masih ada 250.000 Bu Puji. Dulu Ibu CSP itu mendapatkan ya, karena ada dana bisa mendapatkan imunisasi influenza itu harganya 250.000 untuk anak. Tapi umurnya cuma 1 tahun. Kalau virus MMR itu ya, itu lumayan mahal, sekitar 400.000. Bapak Ibu, virus di mana-mana akan terus ada. Namun sekarang manusia digerakkan, dipicu oleh karena pandemi ini, ayo berkarya, yaitu melakukan bagaimana caranya untuk mengatasinya. Mari kita doakan supaya ada imunisasi, ada obat untuk COVID ini, Bapak Ibu. Saya ingin berbagi kesedihan dari saya, ya. Yang pertama itu teman satu kelas saya, pendeta Eko Budiono, beliau ketua STI Derea di Salatiga, satu kelas dengan saya waktu di PTA, lalu kemudian menjadi tim vokal group. Jadi kami ini terus dikirim ya, kalau ada ulang tahun gereja GSJA atau acara-acara dari sinode GSJA itu kami mesti tampil ya, nyanyi. Nah dia ini gitarisnya bareng sama Mas Wawot. Jadi ada 2 orang gitarisnya dan kami tim vokal grupnya, penyanyinya. Salah satunya Ibu Susan yang sekarang menjadi ibu gembala di Sikar. Kami ini satu tim. Nah seminggu yang lalu beliau meninggal. Pertama memang beliau kena serangan jantung. Tapi setelah dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu, namanya di rumah sakit tidak tahu sedikit atau banyak tetap terpapar. Dan akhirnya beliau tidak bisa ditolong. Nah kemarin ya, itu mahasiswa yang pernah dengan saya. Saya pernah mengajar di STI Providensia. Itu salah satu mahasiswanya kami, Bapak Ibu. Mahasiswa yang menurut saya itu terbaik. Karena apa? Dia kuliahnya sungguh-sungguh. Yang lain itu hanya sekedar datang ngisi absen gitu ya. Lalu kemudian nanti duduk itu ngantuk, Bapak Ibu. Padahal saya cepet ya ganteng. Tapi ya ada saja yang ngantuk. Ya maklum lah, umurnya sudah pada 30-40 ke atas. Memang kuliah bagi orang-orang yang sudah bekerja gitu ya. Jadi sudah kesel, sudah kecapean ikut kuliah, itu perjuangan besar. Nah saudara Peter ini adalah pekerja di rumah sakit Bagus Baru. Beliau sudah berumah
Jadi yang memberikan konseling bagi para pasien. Dia itu sekolah, uangnya itu Bapak Ibu ya, kadang telat-telat bayar, kadang nggak bisa bayar. Karena apa? Uang hasilnya dia bekerja cukup untuk dia makan dan untuk pelayanan. Dia sering pelayanan ke desa-desa. Dia aslinya Kediri, bapaknya seorang pendeta. Dan ketika bapaknya meninggal, itu saudaranya dia tidak ada yang mau meneruskan jemaat itu untuk mengembalakan. Jadi jemaat itu ya sudah, pokoknya yang khotbah ya pendeta-pendeta tamu, dan dia sendiri yang mau memimpin juga dibatasi oleh pekerjaannya. Dia sering konsultasi, sering mengeluh ke saya, Bu, bagaimana gereja saya, Bu, ini dan seterusnya. Hati saya ini tergerak dengan hatinya yang begitu luar biasa untuk melayani Tuhan. Uangnya habis untuk menolong orang lain, uangnya habis untuk orang lain. Sementara dia sendiri di kos-kosan tidur di bawah, Bapak Ibu, hanya beber kasur lipat itu saja. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau pas ada mata kuliah saya, dia tidak ikut. Saya tanya kenapa Mas Peter tidak ikut, saya nggak ada uang untuk melok lain, nggak usah bayar. Jadi untuk pas saya ngajar saya nggak usah terima honor karena mahasiswa nggak usah bayar. Sama Bapak Ibu, orang-orang yang ingin sekolah, ingin diperlengkapi untuk melayani dengan baik. Bagi saya ayo wis, nggak usah bayar. Saya masih bisa kok makan pakai kerupuk iwak tempe seisok, ayo sekolah. Nah kemarin itu Bapak Ibu, setelah dia itu sudah wisuda 2 tahun yang lalu, saya dengar dia sakit. Ya, karena ada teman juga yang bekerja bagian radiologi itu, dia cerita, Bu, Pak Peter sakit. Duh, ya kapan ya nengok? Masih ingin nengok, tapi ketika hari Kamis itu saya ingin ke sana, bagian rumah sakit mengatakan, Bu Anda tidak boleh, Pak Peter itu diisolasi. Loh, iya Bu, Pak Peter kena COVID. Kaget saya, rasanya lemes gitu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya benar, hari Sabtu kemarin dia sudah dipanggil Tuhan dengan usia yang masih sangat muda. Jadi masih sedikit kakaknya juga. Bapak Ibu, saya seperti orang yang limbung ya, kayak kehilangan gitu. Kok cik Indonesia gue ada sangat kabar? Iya Bapak Ibu, dia menjadi teladan bagi saya. Dia tidak hidup bagi dirinya sendiri, dia hidup untuk melayani dan melayani. Tapi ketika dia sakit Bapak Ibu, tidak boleh dikunjungi, didoakan saja dekat itu tidak boleh. Akhirnya kemarin itu setelah dikabarkan meninggal langsung di makam itu ya, desa pelaku menolak untuk dikuburkan di sana. Pokoknya daerah Daun dan sekitarnya tidak mau menerima jasadnya dia. Akhirnya Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kota Batu memaksa masyarakat untuk dia dimakamkan di situ. Karena dibawa ke Kediri pun juga tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat berharga Tuhan. Ketika ada orang-orang yang bekerja tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk kesejahteraan orang lain, Tuhan memberikan hadiah, yang hadiahnya itu seperti seolah-olah tidak bisa kita terima. Kemarin Pak Rondo kirimkan video waktu dia pemakaman, saya tidak kuat Bapak Ibu. Terus aku cek dikirimi kok ingin aku gak kuat, ya. Akhirnya saya dikirimi video ketika dia menyanyi kalau Tuhan itu baik, lalu kemudian dia menyampaikan ayat apa itu dalam Roma 8 ayat 28. Dia sampaikan itu ketika dia sudah mulai merasa bahwa dirinya sakit. Saya menangis dan terus menangis, Tuhan, mengapa ada orang-orang seperti ini? Tapi Tuhan berikan hadiah, hadiahnya itu seolah-olah apa ya, nggak masuk akal. Hadiahnya apa? Langsung ketemu Tuhan, ya kan? Dia hadiahnya langsung ketemu Tuhan. Dan akhirnya saya sampaikan begini ke teman-teman dosen dan teman-teman kuliah sekelasnya dia, mari kita meneladani semangatnya dia. Hidup kita diberkati oleh Tuhan, jangan untuk diri sendiri. Kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita juga menjadikan orang lain mengalaminya. Oleh karena itu bekerja itu adalah sebuah puncak nilai hidup manusia. Kita bekerja sebagai pelaksana mandat Allah. Kita bekerja ini melaksanakan kehendak Allah. Bekerja adalah menghormati kasih karunia Allah sebagai makhluk mulia. Mari kita kerjakan dengan tekun
Terlebih, apa yang kita kerjakan itu menjadikan orang lain dibangun iman dan kesejahteraannya. Amin. Mari kita berdiri. Bapak Ibu, ada satu lagu nasional, kita akan nyanyikan sama-sama. Biarlah lagu ini akan menolong kita bahwa kita hidup di negeri kita ini, di bumi Indonesia ini. Apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, marilah kita mengingat bumi kita, Indonesia tercinta ini, dengan terus mendoakan kesejahteraannya, dengan terus mendoakan supaya kita tetap mengalami kesempatan terus bekerja, berkarya dan melayani, dan bahkan membawa bangsa kita mengalami kesejahteraan. Tanah airku tidak terlupakan. Selain sudah ada. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa, berkatilah kami semua rakyat Indonesia untuk memiliki sikap hidup dan perilaku yang baik, yang positif, yang membangun, bukan merusakkannya. Mari Tuhan Kau memberkati kami, sekalipun kami sebagian kecil dari masyarakat, dari bangsa kami yang besar ini. Namun kami ingin berkarya, kami ingin melakukan segala yang terbaik, sehingga kehidupan kami dibangun, orang lain pun dibangun, bangsa kami dibangun. Kehidupan rumah tangga kami kuat, masyarakat kami kuat, bangsa kami kuat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Merdeka! 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 Amin. Amin. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan mencoba yang terbaik untuk Tuhan. Mohon kesediaan diberi dan cici untuk menyatakan
Ya Tuhan, terima kasih kami berikan kepada Engkau, Allah yang agung dan mulia, yang telah memberkati kami dalam kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Sementara kami beribadah, kami juga mensyukuri ya Tuhan anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Apa yang hari ini kami terima, satu suasana kehidupan kemerdekaan yang memungkinkan kami untuk hidup, berusaha, berjuang menjadi masa depan. Tuhan, semuanya itu merupakan kasih karunia dan anugerah yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan, di 75 tahun Indonesia merdeka ini kiranya akan menganugerahkan kesejahteraan, damai-Mu dan menolong kami anak-anak Tuhan juga menjadi anak-anak Tuhan yang dapat pun ambil bagian mengupayakan apa yang baik demi kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur demikian kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat anugerah Tuhan akan menolong, menopang, memimpin kami dan memampukan kami menjadi bagian dari masyarakat dan warga bangsa ini yang akan ikut melakukan apa yang Tuhan kami mampu bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negeri ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semakin kita sudah Tuhan, pulanglah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan anugerah yang datang dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan penyertaannya, dan juga pimpinan Roh yang Maha Kudus akan memimpin kita, memberkati kita dengan hikmat, memberikan kepada kita topangan yang penuh untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, namun juga warga bangsa yang melakukan apa yang benar di mana Tuhan sampai satu kelak ketika Yesus datang kedua kali, Dia akan menjumpai kita menjadi umat yang layak berterima dan kemuliaan namanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kita sekalian supaya kita tetap hidup melakukan tugas kehidupan keseharian kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi di mana saja kita berada, gunakan masker dengan benar. Karena di Kota Malang penyebaran COVID masih ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Indah itu saya sudah mendengar, dan kemarin juga saya mendengar kabar bahwa salah satu pelayanan di Malang Raya, bukan kita di KIN ya. Tadi malam juga dipanggil oleh Tuhan dari Gereja KJW. Nah karena itu mari kita akan saling menjaga, memperhatikan satu dengan yang lain. Bagian dari tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan ya. Mari kita berjuang bersama-sama hari ini ya, mencegah penyebaran COVID itu kemana-mana. Baik, jadi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, nah, terima kasih kesediaannya untuk berjerilah menggunakan kostum budaya, gitu ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang berniat untuk foto-foto, kita belum bisa foto-foto bersama, gitu ya. Tapi barangkali nanti bisa dilayani kalau ada Bapak Ibu yang berniat foto dengan senang dan rela hati, saya bisa membantu, gitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada kita foto-foto di luar, dipersilakan. Ada juga berkat syukuran kecil ya, dari beberapa jemaat hari ini bermurah hati membawa kue minuman, dan kita nikmati bersama-sama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian juga Bapak Ibu di rumah, kiranya Tuhan memberkati.